Wala yatakammal wujuda shalah wala tatawaffar sihhatuha illa bi an yatakammal. Tidak sempurna salat seseorang kecuali dengan melengkapi semua bagian-bagian dengan cara dan sesuai dengan urutan-urutannya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama adalah niat. Niat itu adalah keinginan dalam hati yang dibarengi dengan perbuatan. Nah, ini Bu, pengertian niat itu adalah keinginan dalam hati yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi, kalau misalnya ada orang niat, saya berniat mau sholat, tapi dia malah duduk-duduk, ya, dia malah duduk-duduk, malah ngobrol, malah ngopi, maka dia tidak disebut dengan niat. Meskipun dia ucapkan dengan lisannya, meskipun dia bilang saya niat akan melaksanakan sholat sunnah atau sholat wajib atau sholat apapun, kemudian dia setelah bilang niat atau dia berniat dengan usolli sholat zuhri, ya, dengan dilafazkan atau dengan dalam hati, tapi setelah itu dia tidak melanjutkannya dengan rangkaian perbuatan, maka itu bukan niat, ya, karena niat itu harus terhubung, Bu. Hati ingin sholat dan langsung dilakukan selanjutnya apa setelah niat? Maka takbiratul ihram. Nah, jadi yang namanya niat itu harus dibarengi perbuatan. Saya niat mau bersedekah. Ada orang, saya juga niatlah saya mau haji, tapi dia tidak pernah berusaha, tidak pernah menabung, tidak pernah mempersiapkan. Atau ada orang yang saya berniat mau menghafal Al-Quran, tetapi dia hanya niat saja. Nah, itu namanya bukan niat. Nah, yang namanya niat, saya niat menghafal Al-Quran. Setelah dia niat langsung mulai dari Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian setelah hafal Al-Fatihah Al-Baqarah. Intinya terus dibarengi dengan bukti. Karena niat tanpa bukti namanya bukan niat. Niat harus dibarengi dengan perbuatan, tindakan nyata. Ya, jadi niat itu adalah keinginan hati yang dibarengi langsung dengan perbuatan, ya. Wa mahalluhal qalb, dan tempatnya adalah di dalam hati. Namanya juga niat. Tapi kalau dilafazkan namanya bukan niat, namanya ucapan, ya. Kalau niat itu ya di dalam hati. Enggak ada yang tahu niat kita seperti apa, hanya Allah dan kita sendiri yang tahu. Ya. Makanya ada yang mengatakan kalau dilafazkan itu namanya bukan niat, itu adalah ucapan. Tapi sebetulnya yang mengatakan bahwa niat itu boleh dilafazkan, mereka berpendapat bahwasanya kan hatinya sudah niat. Hatinya sudah niat, lisan hanya membantu saja, ya. Tapi ala kulli hal itu adalah perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan cukup dengan hati saja itu sudah cukup, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya harus dibantu dengan lisan, terutama bagi orang-orang yang di dalam hatinya kurang yakin, ya. Apalagi mau puasa. Mau puasa niatnya kan dari malam, puasa Ramadan. Dia kalau belum diucapkan dengan lisan, dia belum yakin. Sehingga ketika dia beribadah, puasa, atau bahkan sholat, kalau tidak dilafazkan, dia tidak yakin sholatnya tersebut. Jadi boleh dilafazkan. Tapi sejatinya kalau seseorang dalam hatinya sudah ada niat mau melaksanakan sholat dan sudah berdiri, maka itu sudah otomatis dia sudah terhitung niatnya. Saya mau minum, ya. Dalam hati saya mau minum,
ketika saya mengambil, tangan saya ingin mengambil, maka dia sudah termasuk niat, karena keinginan yang langsung dibarengi dengan perbuatan, maka langsung saya minum. Baik, jadi seperti itu ya Bu ya. Tempatnya adalah dalam hati, ya. Saya tidak tahu niat ibu-ibu datang ke sini mau apa, ya. Ada yang niatnya supaya ketemu teman, ya kan? Ada yang niatnya ingin mendapatkan ilmu, ya. Ada yang niatnya supaya ya tidak adalah niatan buruk, nggak ada ya Bu ya. Semuanya baik insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu hanyalah disertai dengan niat. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang pertama, dan Muslim hadis 1907. Ini hadis tentang niat, pasti ibu-ibu sudah hafal ya. Innamal a'malu binniyat. Walaupun dari sehadiah antaktar bi takbiratul ihram. Ya, tadi sudah kita sebutkan, wajib harus dibarengi segera dengan takbiratul ihram. Kalau itu salat. Kalau salat langsung dibarengi takbiratul ihram. Kalau niat sedekah ya langsung keluarin duit. Kalau cuma sekedar niat saya mau bersedekah, ya, tapi habis itu tidur, ya berarti bukan sedekah namanya. Wa bihaitsu yakunu qalbahu muntabihan, dan harus sadar hatinya, ya. Hatinya harus sadar, tidak boleh terpaksa, Bu. Ada orang disuruh sedekah tapi dia terpaksa. Nah, ini berarti tidak atas kesadaran dirinya sendiri. Mutadzakiran naw'iha wa fardiyatiha, dan harus diingat apa yang ingin dia lakukan, macam apa yang ingin dia lakukan, dan jenis apa yang ingin dia lakukan, ya. Karena orang ketika berniat, ada orang melaksanakan sholat 2 rakaat, kan macam-macam ya Bu ya. Ada yang niatnya mau sholat duha, ada yang niatnya ingin sholat ba'da wudu, ada yang ingin sholat karena tahiyatul masjid kalau dia di masjid, ada yang ingin sholat 2 rakaat sholat taubat, ya. Ada yang ingin sholat 2 rakaat sholat hajat, ada. Jadi macam-macam sholat 2 rakaat itu, macam-macam niatnya. Nah, kita melaksanakan sholat 2 rakaat itu pasti kita punya niat. Niatnya apa? Ya, kalau sholat sunnah tidak bisa digabung dengan sholat wajib. Misalnya ibu-ibu mau melaksanakan sholat subuh, ya, melaksanakan sholat subuh sekaligus sholat apa? 2 rakaat fajar, tidak bisa. Tapi kalau sunnah dengan sunnah bisa digabungkan. Misalnya sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh boleh digabungkan, ya. Sholat sunnah dengan sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak bisa digabungkan dengan sholat sunnah. Sama puasa juga seperti itu. Puasa wajib tidak bisa digabungkan dengan puasa sunnah. Puasa Ramadan misalnya, ya. Saya ingin puasa Ramadan sekaligus puasa Daud, tidak bisa. Karena apa? Karena yang wajib harus lebih diutamakan. Kecuali ketika seseorang melaksanakan puasa sunnah, puasa Daud, kemudian bertepatan dengan hari Kamis, hari Senin, kemudian bertepatan dengan Ayyamul Bid, maka boleh digabung.
Baik, jadi niat tidak ada masalah ya Bu ya, karena yang penting seseorang sudah ada keinginan dalam hatinya lalu langsung melakukan, atau dalam hal ini sholat dia langsung bertakbiratul ihram.